perjalanan dari puncak ketenaran menuju kedalaman spiritual. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang lebih dikenal sebagai Imam Al-Ghazali, adalah salah satu ulama terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Lahir pada tahun 1058 di sebuah kota kecil bernama Tus, Persia, Al-Ghazali tumbuh di tengah lingkungan yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Sejak usia muda, ia dan saudaranya, Ahmad Al-Ghazali, sudah menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Setelah kematian ayah mereka, yang adalah seorang penenun sederhana, mereka diasuh dan dididik oleh seorang sufi yang saleh. Al-Ghazali memulai pendidikan formalnya dengan mempelajari ilmu fikih, hukum Islam, di kota Tus, lalu melanjutkan ke Jurjan dan akhirnya ke Nishapur, sebuah pusat ilmu pengetahuan yang terkenal. Di sana, ia belajar di bawah bimbingan seorang ulama terkemuka, Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Di bawah bimbingan Juwaini, Al-Ghazali tidak hanya menguasai fikih, tetapi juga ilmu kalam, teologi, logika, dan filsafat. Ia menunjukkan bakat luar biasa dalam berdebat, yang membuatnya dikenal sebagai seorang jenius. Pada usia 28 tahun, kejeniusannya menarik perhatian seorang wazir, Perdana Menteri, dari dinasti Seljuk yang sangat berpengaruh, yaitu Nizam al-Mulk. Terkesan dengan kecerdasan Al-Ghazali, Nizam al-Mulk mengangkatnya sebagai profesor kepala di Madrasah Nizamiyah, Baghdad, pada usia 34 tahun. Ini adalah puncak karir yang didambakan oleh setiap ilmuwan. Di Baghdad, Al-Ghazali mencapai ketenaran yang tak tertandingi. Ia dikenal sebagai Hujatul Islam, atau argumentasi Islam, karena kemampuannya yang tak tertandingi dalam berdebat dan membela ajaran Islam. Di masa ini, ia menulis beberapa karyanya yang menunjukkan penguasaannya dalam logika dan filsafat, seperti Maqasid al-Falasifa, Tujuan para Filosof, dan Tahafut al-Falasifa, Kerancuan para Filosof, di mana ia membantah pemikiran para filsuf seperti Ibnu Sina. Kehidupannya seolah sempurna dari sudut pandang duniawi. Namun, di balik semua kemegahan itu, sebuah kegelisahan yang dalam mulai menggerogoti hatinya. Al-Ghazali menyadari bahwa ilmu yang ia ajarkan, meskipun brilian secara teori, terasa hampa di dalam. Ia mulai meragukan niatnya sendiri dan merasakan jurang pemisah antara ilmu yang ada di buku dan pengalaman spiritual yang sesungguhnya. Krisis ini begitu parah hingga ia jatuh sakit secara fisik dan kehilangan kemampuan untuk berbicara dan mengajar. Pada tahun 1095, di usia 38 tahun, Al-Ghazali membuat keputusan yang mengejutkan dunia, ia melepaskan semuanya. Ia meninggalkan jabatannya yang prestisius, kekayaannya, dan ketenarannya. Tanpa memberitahu siapapun, ia pergi dan menjalani kehidupan seorang sufi pengembara. Selama kurang lebih 10 tahun, ia melakukan perjalanan spiritual yang panjang. Ia mengunjungi Damaskus, Yerusalem, dan kota-kota lainnya, menghabiskan waktunya untuk ibadah, introspeksi, dan menyucikan hati. Setelah 1 dekade, Al-Ghazali kembali. Ia tidak lagi sama, ia telah menemukan kedamaian batin dan pemahaman yang mendalam yang ia cari selama ini.